Selamat siang, kita hari ini di kawasan mana, Pak? Kita ada di Tegal Duku Camp, salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Taru, Ya. di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Indonesia. NKRI. Dengan Bapak siapa ini? Saya Wayan Wardike. Oh ya, Pak Wayan, luar biasa. Wayan. Beliau sangat ramai ya, teman-teman. Oh, Kalau ke terima Taro, kasih. jangan lupa mampir di sini. Ya. Ya, ini teman-teman dari Pasca Sarjana Poltekpar Bali. Dipimpin Pak Utama dan Ibu Luki mengajak kami ke sini untuk praktek ya, untuk Nah, melihat. ini ownernya, Ini ownernya Ibu, terima kasih. bapak saya, Bapak, ini sentra pembuatan minyak goreng ya, ya, minyak kelapa. minyak kelapa Minyak kelapa. Dan gula Bali biasanya. dan gula Bali juga. Bersumber dari aren. Di sana ada tempat campingnya, Ya, ada kemah-kemah. Ya, ada campground, ada meeting facilities juga, toilet, ada tempat untuk bikin outbound, team building, capacity building. Gimana Pak Gung, mau ditambahin sekalian tim building? Oke, Enggak, kita lihat. bercanda, Kita lihat. Nggih. Nggih, Nggih, silakan. Oke. Permisi Pak, kami keliling nggih, Pak. Bapak. Oh, enggak apa-apa. Ya. Ya. Jadi kalau nyapa Bapak, Nang, itu nggak didengar. Tapi kalau Nang, belum didengar. Atau pura-pura nggak dengar. Master yang cocok ini suaranya. Ya. Jadi beliau udah mulai ini apa namanya kekurangan pendengar. Ya. Enggak apa-apa, Pak. Kita juga nanti ke sana. Ayo, mari. Ya, 15 tahun lagi kan? Bapak. Iya. Pak itu tiap hari produksi? Hampir setiap hari, tergantung ada kelapanya. Baunya enak sekali minyak loh. Suka ya, Pak, ya? Aduh, langsung ingat kampung halaman masalahnya. Dan Wow, pasar Bapak kan dari mana, susah. Pak? Dari Flores, Pak. Oh, Flores. NKRI juga, Pak. Oh, Ah. oke, NKRI. Pak itu tahan berapa lama satu botol gitu? Satu botol itu kayaknya 1 bulan. 1 bulan ya? Tergantung penyimpanan. Oke, jadi ini tempat ini namanya Tegal Duku. Ini adalah salah satu apa namanya? Salah satu areal pertanian yang ada di Desa Taru di Banjar Taru Kajo. Jadi di Desa Taru itu ada 14 banjar. Taru Kajo itu adalah salah satu banjarnya. Dan di dalam satu banjar itu ada kawasan pertanian basah atau subak dan ada kawasan pertanian kering atau subak abian. Di subak abian itu sendiri ada 9 lokasi atau tempekan. Nah, kebetulan tempat saya ini namanya Tegal Duku. Ya, jadi bapak saya menanam pohon aren ini 30 tahun yang lalu. Ya, beliau adalah seorang petani ijuk. Jadi yang dijual itu adalah ijuknya. Ya, ijuknya dan kemudian sagunya. Nah, dulu kala untuk mendapatkan pohon ini karena ini cenderung ditanam di tempat-tempat yang kurang produktif, biasanya di pinggir sungai, di tebing dan segala macam. Saya menjadi saksi hidup bagaimana susahnya membawa produk-produk itu dari tempat yang ekstrim itu ke lokasi masyarakat, dan beliau berpikiran kenapa nggak tanam dalam jadi kurang lebih seperti itu. Nah, belakangan akhirnya karena ini tumbuh terlalu rindang, tidak banyak komoditas yang saya tanam lagi, daripada tidak termanfaatkan, 2014 saya bikin camp. Waktu itu belum populer camp, jadi saya bikin camping dengan konsep camping under the palm trees, kurang lebih seperti itu. Dan belakangan juga gara-gara bapak saya nanam pohon ini, saya kadang-kadang sering ngobrol nih sama pohon ini, saking istimewanya. Dan dia bilang dia itu punya 12 manfaat, mulai dari daunnya, kalau yang hijau namanya ron, kalau yang muda namanya ambu, itu untuk upacara. Lidinya buat nyapu, kalau punya anak nakal dipakai wet. Terus kulitnya namanya uyung untuk konstruksi, dalamnya bisa untuk ongol-ongol, bisa untuk sagu, bisa juga untuk pakan ternak, akarnya untuk obat. Terus kemudian komoditas yang sekarang lagi dicari itu adalah tuaknya. Tuak bisa untuk gula. Langsung bisa pingin minum tuh Pak, lihat itu Yes. langsung pingin minum. Jadi, alkohol juga bisa juga untuk arak ya. Iya. Belum lagi kita ngomongin ijuknya, belum lagi kita ngomongin pelepahnya. Bapak Ibu sekalian, di Bali di akhir hidup kita itu kita bukan diantar oleh Ferrari atau Mercedes-Benz milik kita, tetapi diantar oleh pelepah ini. Itulah tempat tidur terakhir kita. Dan itu menjadi bagian kenapa pohon ini harus selalu ada ya. Dan dia menyerap karbon dioksida buat kita. Jadi banyak sekali manfaatnya. Pertanyaan dari pohon ini untuk kita semua, manfaat kita apa?
jangan-jangan kita cenderung merusak, ya. Jadi pohon ini mengingatkan kita semua bahwa kita sebenarnya punya tugas untuk menjaga keberlanjutan dari bumi ini. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Oke, terima kasih. Tuaknya ada Pak di sini. Itu bagian terpenting, Pak. Itu bagian terpenting, Ya, Pak. untuk menghangatkan. Itu biasanya sore. Oh, sore. Biasanya sore. Ayo teman-teman. Ya. Nah, dari proses mendapatkan tuak Bapak Ibu, kita diajari dua hal, komitmen dan konsistensi. Kalau kita punya komitmen yang kuat untuk mendapatkan tuaknya, jadi kita harus konsisten naik ini 2 kali sehari. No matter what, mau hujan, petir, tidak peduli. Mau sibuk, tidak sibuk, sakit, tidak sakit, harus memanjat 2 kali sehari. Untuk apa Pak manjat Pak? Untuk namanya ngirisin. Jadi ada satu proses di mana kita itu harus memotong bagian ujung dari dangul dari dahannya ini. Karena kalau itu kering dia tidak akan keluar air. Jadi mau Nggak apa-apa Pak. nggak apa-apa ya teman kita ya. Jadi jadi mau kita sesibuk apapun kita harus menyempatkan waktu untuk memotong bagian itu di pagi hari dan di sore hari. Jadi konsistensi. Semuanya Pak? Semuanya. Ya, dan prosesnya itu sangat ini sekali Bu. Prosesnya itu sangat saklar sekali. Jadi sakral. Ya, sakral. Sakral ya. Oke, ini ada orang. Ini yang Nggak apa-apa, dikit dulu nggak apa-apa. Oke. Nah, karena terlalu rindang nggak bisa tumbuh apa-apa, jadi saya manfaatkan untuk camp. Jadi saat camp di sini nanti saya pasangin kasur, bantal, selimut, handuk, dan sekalian yang mau ngecas silakan. Ada colokan di masing-masing tenda ya. Silakan ada colok. Wifi belum? Aku juga. Pertanyaannya Pak, Yes. seram nggak di sini malam-malam? Oh tidak, tidak. Aman. Ada lampu, Ada lampu, jadi ada lampu atas. Nanti malam tidur di sini. Ya boleh. Itu aman. Nah, bagian ini biasanya kita pakai untuk team building, outbound. Jadi nggak panas. Biasanya tingkat partisipasinya tinggi, Iya. adem gitu. Sekarang jam 12 siang tapi masih adem. Tapi terus terang Pak, saya belum pernah melihat pohon ini di tempat saya setinggi ini Pak. Berarti belum tanahnya ya, Pak, di ya? sini subur sekali Pak ya? Mungkin subur atau mungkin varietasnya Pak. Oh iya, karena Ya, saya belum pernah lihat Pak sepertinya- setinggi ini Pak. Sepertinya varietasnya Pak sedikit, Oh. sedikit berbeda dengan yang di Maluku. Iya, Sorry yang di di Flores, Flores ya Pak. ya. Karena saya sempat berkunjung ke Maluku juga, Pulau Buru. Memang itunya lebih gede tapi lebih Ya, panjang. dia batangnya lebih besar. Lebih besar tapi Tapi pendek dia nggak setinggi ini. ya, itu sih yang saya lihat. Ya. Nah, karena COVID kemarin, Bapak Ibu bisa lihat seberapa dahsyat COVID itu dampaknya terhadap tenda saya. Saking minimnya pengunjung, jadi saya nggak bisa maintain banyak hal gitu. Iya. Dan terima kasih Bapak Ibu dari Pasca Poltekpar. Sarjana Poltekpar berkunjung lagi, jadi Ya. saya punya semangat baru lagi. Ya, Harus semangat Pak. Menambah bahan bakar. Menambah bahan bakar. Begitu. Katanya sekarang kan desa wisata Itu Pak menjadi bosnya Pak tumpuan ya. menambah bahan bakar. Oh, kamu sudah. kami, Sudah. Dulu ya, Bapak ya. kami ikut aja Pak. Lebih banyak. Lucu Bapaknya nih. Kalau angkatan dulu berapa Pak Gung? Sampai 20-an ya? Yang batch yang dulu itu? Yang kemarin tahun lalu 23. 23. Nah, ini salah satu prosesnya. Siapa yang tahu proses pertama untuk bikin minyak kelapa? Pertama kelapanya dikupas. Ya, jadi pertama temukan kepala. Kepala kelapa. Ya, jadi kelapa. Bu, selamat siang. Ah, Iya, ini Swastiastu. saya. Mari Bu, silakan. Ya, ini bapak saya. Oke. Dari mana Ibu? Dari Poltekpar Bali. Mudah-mudahan beliau paham. Tapi udah sering sih dikunjungi. Ya, jadi betul setelah ada kelapanya dikeluarkan, dikupas dulu, kemudian dibelah, diparut, kemudian direbus dulu. Nah, ini sudah hasil rebusan. Yang mana Pak? Yang ini. Jadi untuk dapetin santannya. Setelah itu direbus lagi untuk memisahkan minyak dan air. Nah, jadi nanti akan dicari bagian-bagian atasnya. Nah,
kemudian, nah itu menyisakan namanya roroban. Itu bisa dipakai untuk kaldu, untuk masak, atau dipakai untuk pakan ternak. Roroban. Nah nanti yang sisa rebusannya itu tadi digoreng lagi. Jadi 2 kali proses pemasakan untuk memurnikan. Kalau tadi memisahkan antara air dan ini, wah udah langsung disajikan. Nah ini bisa dicium dan bisa dibeli kalau suka. Ini lama nih, Be? Penyang baru ucap. Oke. Nah ini contohnya. Nah, karena di sini dingin, dia cenderung ya, karena di sini dingin. Lah, dia kan tidak. Kalau minyaknya dibakar kan enggak Belum bisa bangun. betul ya. Karena suhunya di sini masih di bawah berapa ya? Enggak, dia masih rekam. Baunya khas untuk sambal matang. Ya. Saya itu paling suka ininya celengisnya. Ya, bikin pepes, apalagi ya dengan kecombrang. Jadi kalau kemarin sempat ribut-ribut tuh minyak goreng ya. Alhamdulillah. Makan siang. Bapak Ibu selamat makan siang di camp khusus ini. Yang jelas bukan camp konsentrasi tapi ayo silakan teman-teman. Ini aromanya sudah mengundang selera. Ayo Pak Utama, mari. Tradisional Beju. Mari Pak, silakan. Kasih piring Pak Utama. Ada cem-cem, ini ada cem-cemnya. Cem-cem itu daun yang berwarna daun yang punya tekstur asam yang biasanya dipakai loloh cem-cem. Oh, ya, jadi Selamat datang di objek wisata. Selamat datang di objek wisata Lembu Putih Taro. Jadi ini adalah salah satu kekayaan masyarakat kami. Ya, jadi selain hewannya disakralkan, disucinya. Ya, hampir sama seperti semua destinasi. Sudah mulai ada. Center of the Universe, the Pusering Jagat. Jadi apa indikasinya? Salah satunya sayang kita tidak bisa mengunjungi Pura Agung Gunung Raung. Jadi Pura Agung Gunung Raung itu memiliki keunikan yang sangat berbeda dari pura-pura lainnya di Bali pada umumnya karena satu biasanya itu memiliki 2 pemedal atau gapura tempat masuk. Kalau di sini memiliki 4. Jadi 4 arah mata angin. Itu adalah simbolisasi dari tapak dara. Jadi the base of swastika is tapak dara atau ditemukan di Desa Tarung, dan itu menjawab kenapa Riki Markandio melakukan perjalanan suci beliau itu untuk menemukan tempat ini. Jadi teristimewa sekali. Lembu Putih ini adalah simbol dari kesuburan, tidak hanya dipercaya sebagai kendaraan suci siwa tetapi memang sebagai sumber kehidupan. Jadi korelasinya dengan pertanian organik, kita membutuhkan sekali unsur-unsur alam. Salah satunya adalah dari kotoran ternak. Dalam hal ini adalah sapi. Jadi sapi yang kita miliki tidak hanya sekedar sapi, tetapi sapi yang disucikan, otomatis kotorannya juga suci. Untuk team building, outbound, juga ada pertemuan-pertemuan. Nusantara tahun 2019. Nah, sudah direalisasikan. Dan dari BCA dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk training dan jadi sekarang kalau nggak salah 54 ekor. Udah pasti masuk ya. Wow, keren. Selamat sore Bu. Oh, saya Madura, Pak. Apa? Kita trekking dalam rangka mau melihat binatang apa namanya? Kunang-kunang. Kunang-kunang. Ya.
Melampu di Dengan cara apa? Musir burung. Stress release. Jadi stress release yang Iya ya, benar-benar. Coba. Woi. Itu nantangin orang. Ayo Pak Marcel. Woi, pergi kau! di kota dibilang orang. Ini namanya ngingsah, Pak, ngingsah. Pas jadi beras gimana Pak Kali? Digiling. Dijemur dulu biar kering. Iya, makan kuasi kali. Oke, kami tiba di namanya The Fireflies Garden, Komang-Petak Homestay ya. Ini nanti kita akan melihat kunang-kunang. Homestay depan sampai ke sawah organik Fireflies Nursery sampai ke kebun organik farmnya sampai ke sungai. Weh, bisa minta satu area Pak? Bisa minta satu area Pak? Apanya? Tanahnya satu area aja. Kalau bisa Pak bawa. Satu kampil boleh lah ya. Ini awal Emang. Wih, luar biasa loh Bapak punya tanahnya. Orang Puri pasti ya. kita awalnya mengkondisikan kondisi organis itu, jadi tanpa intrusi bahan-bahan kimia. Ya ampun, tanahnya segini. Mana? Bu Arni. Love lagi Bu, mau? Bu. Oke. Oh, ini udah dia Taman Kunang-Kunang. Kita dalam perjalanan ke Taman Kunang-Kunang. Permisi, mungkin kita akan lihat nursery dulu guys sebelum gelap. Ini dulu sini. Nah, iya. Ini dulu. Oke, kita menuju Taman Kunang-Kunang. Ya, Silakan. kita lihat nursery-nya. Nursery Ada yang nanyain. ternak kunang-kunang. Tapi kita mengkondisikan habitat yang ideal buat si kunang-kunang. Ya. Jadi di sinilah kita mengkondisikan. Jadi sekarang mereka lagi tidur. Nah ini dia. Jadi yang belum pernah melihat kunang-kunang, inilah bentuk si kunang-kunang. Dan sekarang dia lagi tidur. Ya. Jadi ini masih subuh buat mereka Ini ya. kalau dipegang sengeh gitu ya. Enggak. Dia tidak berbau pak. Tidak berbau. Nah di sini kita di sinilah kita menciptakan ideal living condition untuk ya, harus ada air, sumber air, dan sumber air juga harus mengalir. Saya kira pisang Ya, ternyata itu adalah Ini kayak sejenis talas itu. ladu. saya Bisa dibilang ini udah di air. Ini dah. Ini Pak ya. Laba-laba air tuh. ya itu indikator udara. Sorry, airnya. Airnya yang Ya, jadi nanti yang ada kok lalat ya. lalat kita akan Ini oke. tentunya lebih banyak di alam sebenarnya. Ini namanya tempat peternakan, konservasi. Ya, nursery, Nursery ya, nursery untuk kunang-kunang. kunang-kunang. Nah, jadi sekarang mumpung masih belum gelap, saya menunjukkan saja kondisi ideal yang kita ciptakan supaya kunang-kunang itu bisa